Nah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di majelis online kita ya bersama Ma'had Maida yang insya Allah pada malam hari ini seperti yang diinformasikan kemarin ya kita akan membahas eh, ilmu sorofnya ya. Kita akan membahas ilmu sorofnya yang diambil dari Tabsirul Latifi bi Amthilati Tasrifi karya Ustadz Mulki Ibnu Khalil hafizahullah taala yang insya Allah akan dijelaskan langsung oleh beliau. Ya. Nah, insya Allah bisa kita langsung mulai saja. Ya, tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, barakallah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwat dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di sesi kedua ini kita mulai masuk dari cabang ilmu bahasa Arab yang berikutnya, yaitu ilmu saraf. Di sini Anda beri judul kitabnya, ya walaupun kitabnya judulnya bahasa Arab, tapi isinya apa? Bahasa Indonesia. Khair insyaallah. Anda beri judul Tafsirul Latifi bi Amthilati Tasrifi. Tafsir itu dari kata basar, basar itu melihat. Tapi kalau tafsir dibantu untuk melihat. Yang bantu siapa? Al-Latif, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha halus. Sebagaimana kemarin ilmu nahu diberi nama Taisir Al-Qawi. Yang bantu kita, memudahkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Sedangkan di dalam ilmu saraf, yang bantu kita untuk melihat adalah zat yang maha halus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti ketika kita baca kitab, ya huruf-hurufnya tidak ada harokat, maka pandangan pertama mata itu harus melihat pola, melihat wazan, timbangan. Kira-kira kata ini timbangannya apa? Nah, terkadang orang yang belum memahaminya, maka akan sulit bagi dia untuk melihat, untuk menerka. Maka kita perlu bantuan zat yang maha halus, yang maha lembut, yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita bisa melihat. Dengan apa? Bi amsilati tasrif. Dengan contoh-contoh perubahan-perubahan pada pola. Insya Allah taala sorof lebih fokus memang di hafalan, hafalin wazan. Tapi insya Allah taala pelan-pelan saja, yang penting ada kualitasnya. Sedangkan nahu memang lebih berat di dalam masalah konsep atau kaidah. Keduanya saling mendukung untuk membaca sebuah kitab. Bab satu langsung saja kita masuk pembahasan domir. Di sini ada pembahasan domir. Ya mungkin seperti kemarin boleh ada yang baca dari satu ikhwah. Tafadhal, kalau ada yang mau membaca silakan angkat tangannya. Mungkin yang ikhwan tolong dibantu untuk apa membaca bukunya. Boleh, siapa itu? Angkat tangan. Ya, laude lagi, boleh. Fadal. Tafadhal. Oke, bismillah. Satu, pengertian domir. Nah, Isim domir diartikan dengan kata ganti. ya. Adapun secara istilah adalah kata yang menunjukkan makna ia, kamu, saya, baik seorang maupun berdua atau banyak, laki-laki ataupun perempuan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah
berikan keberkahan badannya. Ya, perhatikan di sini isim domir. Secara sederhana dia adalah kata ganti. Ya, misalkan ada orang ngomong sebut nama, misalkan namanya Budi. Budi mau makan. Ya, tapi ada juga orang malu sebut nama, maka dia sebut kata ganti saya. Ya, kalau orang pertama, orang kedua, kamu, kalian, orang ketiga, dia, mereka. Nah, di dalam bahasa Arab, istilahnya disebut dengan domir, kata ganti. Adapun secara istilah, dia adalah sebuah kata. Dan dia maksudnya kata benda nanti. Ya, yang menunjukkan dia, kamu, saya, nanti bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Al-Muhim secara sederhana domir adalah apa? Kata ganti. Kalau ditanya kok belajar sorof ada domirnya, ya nanti perubahan wazan itu dipengaruhi oleh kata ganti. Misalkan gini ya, ada orang berbuat, misalkan makan. Nah, makan ini perbuatan, tapi siapa pelakunya? Bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan, bisa kamu, bisa mereka, bisa saya, bisa kami. Nah, dengan adanya domir, maka kata kerja pun akan berubah. Misalkan kalau doroba itu memukul, dia memukul. Siapa yang dianya? Laki-laki. Tapi kalau dorobetu berubah lagi, dorobetu, maka ada aktivitas memukul yang dilakukan oleh saya. Nah, insya Allah Ta'ala, ya ini yang menjadi bab dasar awal ketika belajar saraf, maka sudah selayaknya dia mengenal domir atau kata ganti. Lanjut, tafadhal. Pengertian atau pembagian domir. Pembagian domir. Domir ditinjau dari penggunaannya terbagi menjadi 3 macam. Ya, nanti Satu, penggunanya dia ada 3 macam. Lanjut. kata ganti orang ketiga atau yang dibicarakan. Nah, 2, lanjut. kata ganti orang kedua atau yang diajak bicara. 3, Nah, kata ganti orang pertama atau yang berbicara. ya, itu ya secara garis besar di dalam bahasa Indonesia juga ada kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Hanya saja di dalam ilmu sorof nanti ada istilahnya seperti ini, gaib dan gaibah, menunjukkan ada yang laki, ada yang perempuan. Begitu juga mukhatab dan mukhatabah, ada yang laki, ada yang perempuan. Sedangkan orang pertama istilahnya mutakallim. Sekali lagi jangan uh, takut dengan istilah-istilah. Karena memang belajar mau tidak mau harus mengenal istilah. Ya, belajar nahu, suara pusing lah kebanyakan istilah. Jangan. Ya, pelan-pelan nanti juga ya kenal insya Allah Ta'ala. Yang penting sebagaimana kemarin, mindsetnya ya harus punya apa namanya target. Ya, bismillah, tawakal Allah, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbendaharaan ilmu-ilmu, Allah juga yang akan memberi kemudahan insyaallah taala. Dan ini satu yang wajar ya. Satu yang wajar, banyak istilah. Misalkan dulu kita pernah sekolah belajar biologi misalkan, pasti banyak istilah di dalamnya. Mau nggak mau memang apa harus dihafal. Ya, apalagi kalau sudah mengenal istilah-istilah dalam bahasa Latin, tumbuhan, nama hewan, ya ada apa namanya, ya kingdom, dan seterusnya. Belajar fisika, belajar matematik, belajar apapun, pasti ada istilah. Jangan terkadang, wah, giliran belajar agama, belajar nau, belajar sorof, waduh banyak istilah, kabur. Jangan. Ya, padahal dahulu ketika sekolah biasa saja. Nah, itu terkadang masuk was-was syaitan di sana agar kita jauh dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya tipsnya tumbuhkan rasa cinta. Kita cintai ilmu ini, insya Allah Taala dia menjadi modal. Ya, karena kata orang Arab bilang al-mahabbatu muharrikah. Rasa cinta itu akan mendorong seseorang. Ya, dia suka ngafal ini karena dia cinta.
Dia suka menganalisa sesuatu karena dia apa? Cinta. Orang ya senang bongkar pasang mobil, motor karena dia senang dengan dunia otomotif. Ada orang yang senang menghitung dan seterusnya karena dia memang cinta terhadap ilmu matematika. Maka sekali lagi tumbuhkan rasa cinta terhadap ilmu yang bisa membantu kita memahami kalamullah. Walaupun memang ya menanjak jalannya, tidak mudah, tidak cepat, tidak instan, perlu kesabaran. Nah, jadi sekarang pahami kata ganti ada 3 model, orang ketiga, orang kedua, dan orang apa? Pertama. Ya ini tabel berikutnya. Kalau yang punya buku, buka halaman 12. Kita ambil yang pertama, ghaibun. Artinya orang ketiga tapi untuk laki-laki. Istilahnya adalah apa? Ghaib. Dan ini sudah jadi bahasa Indonesia. Orangnya mana? Ghaib. Maksudnya apa? Tidak ada, tidak hadir. Ada orangnya, cuma tidak ada di hadapan kita. Maka disebut orang ketiga atau ghaib untuk laki-laki. Fadal dibaca laode huwa humahum. Dia 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 huwa. Gitu Tat. Boleh. Ini dulu huwa dia kita dari kanan ke kiri. Oh ya Tat. Huwa dia laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka laki-laki. Zan barakallahu fi. Kemudian apa? Kita geser dulu. Kita lanjutkan yang berikutnya untuk domir ghaibah yaitu orang ketiga juga tapi untuk siapa? Perempuan. Tafadhal hiya. Hiya dia perempuan, huma dua perempuan, hunna mereka perempuan. Hasan barakallahu fik. Ya, mungkin Anda di sini Anta mengimla apa dulu? Anda di sini mengimla yang di rumah, yang di tempat tinggalnya juga angkat suaranya masing-masing saja. Anda mengimla dari sini, mentalkin dari sini, antum yang ada di rumah ikuti. Huwa huma hum. Ya, ini goib namanya nanti kan nggak ada, tapi insya Allah Ta'ala yang di rumah ikuti. Hiya huma hunna. Ya, jadi nanti menghafalnya caranya tiga-tiga. Huwa huma hum. Tahan nafas. Hiya huma hunna. Ini metode saja. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Fadal dilanjutkan lah deh mukhatab. Anta kamu laki-laki, antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian laki-laki. Nah, barakallahu fik. Sekarang yang mukhatabah untuk perempuannya. Fadal. Anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian perempuan. Hasan. Itu 2 model pertama, sekarang yang terakhir namanya mutakalim. Dia bisa laki, bisa perempuan. Tergantung nanti lihat konteks pembicaraan, siapa yang memulai, laki-laki atau perempuan. Lanjut, ana, nahnu. Ana saya, nahnu kami. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, coba mungkin ada audiensnya atau peserta yang mau uh, membaca. Anda ulangi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Coba fadal yang ikhwah boleh setoran ya angkat tangannya silakan tafadhol yang mau mencoba. Fadal Rezi, tafadhol. Naam Ustaz. Fadal. Bismillah. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ahsan barakallahu fiik. Masya Allah. Allah mubarik. Fadal ada lagi yang lain?
Ya, silakan. Siapa tuh namanya? Isnan, tafadhal. Nama Ustaz. Ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ahsan, barakallahu fiik. Fadhal, ada lagi mungkin yang ketiga? Silakan yang mau mencoba. Fadhalu. Atau nggak ada laki-lakinya lagi nih? Ayo, boleh siapapun mau mencoba, jangan malu. Tafadhalu. Mana nih? Belum ada yang angkat tangan. Anda tunjuk ya. Beni Satria, fadhal. Beni Satria. Dicoba. Huwa humahum. Nggak ada kayaknya. Mana nih? Abu Ahmad, Tangerang, fadhal. Anda lihat yang namanya laki-laki saja. Atau dibisukan semua ininya. Nggak bisa angkat tangan. Bisa Ustaz, harusnya Ustaz. Harusnya bisa ya. Nah, insya Allah. Al-Fahri, fadhal. Al-Fahri. Nah, Ustaz, Ya, fadhal. Dicoba huwa humahum. huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, terkesan mudah. Mudah insya Allah. Ya, nggak ada yang sulit dalam belajar bahasa Arab. Tapi jangan juga menganggap remeh. Ya, gampang ini mah. Akhirnya nggak ikut lagi. Jangan. Karena ini masih levelnya anak TK lah. Ya, kalau tuh punya anak, nanti ditalkin. Huwa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Insya Allah anak kecil itu cepat. Ya, di sini aja ada anak SD, ya dengerin ya abang-abangnya setoran atau hafalan domir, nggak taunya dia sendiri langsung hafal. Padahal tidak pernah ditalkin. Hanya mendengar saja abang-abangnya setoran, kemudian dia bisa ikuti dengan cepat. Ya, terlebih ya kita juga pengen bikin generasi dari kecil ya sudah mengenal bahasa Arab, ya dididik di atas ya didikan tarbiyah Islamiyah. Ya, mungkin dulunya kita belum bisa, ya sekarang anak kita. Dan ini satu hal yang fitrah yang harus ditanamkan. Sebagaimana orang-orang ahli dunia, misalkan bapaknya pemusik, maka sudah dari kecil itu anaknya diajari apa? Musik. Bapaknya pemain bola, anaknya dari kecil, dari bisa baru jalan, udah diajari apa? Tentang bola. Maka kita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal hidayah Islam, hidayah sunnah, maka sudah selayaknya menanamkan kecintaan terhadap apa? Bahasa Arab. Alhamdulillah, baca dan ulangi sampai kalian menghafalnya. Barakallahu fikum. Sekali lagi anak ulang, huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, kalau satu pekan nggak hafal, wah ini kebangetan namanya. Ya, ada waktu apa? Satu pekan, nanti di grup yang mau setoran pakai voice note, tafadhol. Ya, atau mungkin langsung ke Wapri boleh kalau dia malu. Tapi namanya belajar bahasa Arab jangan malu. Ya, karena kata Mujahid rahimahullah, ada dua orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Yang pertama, orang yang mustahin, malu. Yang kedua, mustakbir, orang yang sombong. Maka malu dalam kebaikan itu tercela. Malu dalam meraih kebaikan itu apa? Tercela. Semoga Allah SWT beri at-taufiq. Fadal, kita kerjakan latihan 1. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. 1. Isim domir diartikan dengan. Ya, boleh jawab di kolom komentar, boleh. Isim domir diartikan dengan. Ahsan, kata ganti. Tamam, barakallahu fiik. Nomor 2 panjang isinya, nomor 3 saja langsung. Domir ditinjau dari penggunaannya terbagi menjadi 3 macam. Ahsan.
4. Kata ganti orang pertama disebut dengan istilah Mutakallim. mutakallim. Ahsan. Nomor 5. Kata ganti orang kedua untuk laki-laki disebut dengan istilahnya apa? Istilahnya. Untuk Ustaz. Khatab. Mukhatab. Ahsan. Mukhatabun. Jadi ada ghaibun, ghaibatun, mukhatabun, mukhatabatun, dan apa? Mutakallim. Istilah-istilah yang harus dipahami. Ya, sisanya bisa dikerjakan masing-masing yang punya bukunya, bisa dikerjakan di bukunya. Langsung kita ke latihan 2. Di sini kerjakan soal di bawah ini sesuai dengan contoh. Ada contoh ayatnya, wa anta hillum bihadzal balad. Perhatikan kata bercetak merah. Ada kata apa? Anta. Nah, maka domir anta jenisnya adalah apa? Mukhatab. Namanya apa? Mukhatab. Artinya apa? Kamu laki-laki. Fadhal yang mau jawab, wala antum abiduna ma a'bud. Ada kata antum. Ya, jenisnya apa? Artinya apa? Silakan. Boleh angkat tangannya. Yang udah jawab juga boleh. Tafadhal. Biar lebih interaktif belajarnya. Atau yang akhwat boleh ketik di kolom komentar. Silahkan. Jenisnya apa, maknanya apa. Udah banyak nih jawaban ya. Masya Allah. Khotob kalian laki-laki. Ahsan. Barakallah. Kemudian ada domir hum, domir nahnu dilengkapi. Ya, nanti bisa hasilnya difoto di grup. Ya, diserahkan untuk dikoreksi bersama. Kemudian ambillah mushaf, kemudian tulislah ayat dan tentukan domirnya. Kalian buka An-Naziat ayat 41. Tulis ayatnya di sini. Kemudian domir apa, jenisnya apa, maknanya apa. Seperti yang di atas. Jadi memang buku ini sengaja dibikin kombinasi belajar menulis. Nulis aja nggak apa-apa. Maupun tulisannya kurang bagus, yang penting apa? Ada latihan menulis. Insya Allah Ta'ala nanti kita akan belajar juga khat, ya khat rik'ah insya Allah Ta'ala. Ya akan diberikan kaidahnya bagaimana cara membuatnya. Yang penting gerakannya dulu benar. Ya untuk memperbagus memang banyak latihan. Al-muhim itu latihan 2 yang B. Ambil mushaf, kemudian buka surat dan ayat yang telah ditentukan, tulis ayatnya, ya. Kemudian apa? Cari domirnya. Misalkan di sini An-Nazi'at ayat 41. Bunyinya fa innal jannata hiyal ma'wa. Hiyal ma'wa. Ada domir apa di dalamnya? Domir hiya. Ada domir apa? Hiya. Afwan ini penanya kurang kurang respon ya. Sementara nanti dicariin pena yang lebih bagus. Ya, jenisnya apa? Jenisnya kalau hiya berarti ghaibah. Nah, maknanya untuk dia yang perempuan. Seterusnya seperti itu. Ya, jadi memang materinya sedikit, latihannya diperbanyak. Latihannya diperbanyak. Kemudian tugas di sini ada peta pemahaman. Ya, agak miring sedikit nanti ngelihatnya. Jadi domir ada 3 model. Orang ketiga, kemudian apa saja yang kosong dilengkapi. Ya ini sebetulnya biar ini aja sih dari beberapa sisi berbeda. Semoga dengannya semakin jelas apa itu domir. Kemudian kita lanjutkan galeri istilah, ada isim domir, domir ghaib, domir ghaibah, mukhatab, mukhatabah, dan mutakallim. Ya, seperti yang sudah-sudah kita isi dengan galeri istilah. Kemudian kita tutup dengan kata mutiara dari Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkannya, itu Al-Quran, berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Lihat, perhatikan kata la'allakum ta'qilun.
pasti kalian akan memahaminya. Afwan Ustadz mau lihat tabel boleh. Yang ini mau di screenshot boleh. Kumpul. Ya. Sudah? Ya. Jadi perhatikan kata la'allakum taqilun. Pasti kalian akan mengerti, pasti kalian akan paham. Karena memang bahasa Arab itu bahasa yang indah, tatanannya, urutannya, artinya, semuanya jelas. Masing-masingnya punya padanan kata yang berbeda dengan bahasa yang lainnya. Misalkan di Indonesia, dia lelaki, dia perempuan sama, dia. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, beda. Ada huwa, ada hiya. Kamu laki-laki, kamu perempuan sama. Tapi di dalam bahasa Arab ada anta, ada apa? Anti. Ada domir ka, ada domir ki. Ya, sehingga dia bisa paham, ngerti konteks pembicaranya kemana. Apakah untuk laki-laki, ataukah untuk perempuan, ataukah untuk satu orang, atau dua orang, atau tiga orang, dan seterusnya. Sehingga kalian bisa memahami dengan baik perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, di dalam bahasa Arab, ilmu yang bisa kita petik. Ya, semoga saja nanti ya ada yang serius, ya karena memang untuk di kesempatan ke depan ini kita sifatnya masih melihat siapa yang serius, ya maka yang serius nanti bisa menetap di grup, tapi yang memang mungkin apa nih kayaknya berat ini, Anda nggak sanggup misalkan atau belum siap, ya tafadhal untuk meninggalkan kelas misalkan, silahkan. Ya, tapi memang untuk di awal ini sebagai apa namanya, sebagai promosi lah ibaratnya. Ternyata belajar bahasa Arab itu kayak apa sih? Belajar laut itu seperti apa sih? Belajar Arab itu seperti apa sih? Barangkali dengan pertemuan 1, 2, 3, 4, ya dia tertarik, mufhum. Makanya ini sebagai ya ibaratnya percobaan untuk melihat siapa yang serius, siapa yang betul-betul ingin belajar. Allah alam bisa. Itu apa? Bab ke-1 dan waktu masih panjang, nggak apa-apa kita lanjutkan. Ya apalagi malam Ahad, besok juga apa? Libur. Mafhum daripada nggak jelas paginya nanti lebih baik ngerjain soal. Kita langsung masuk bab kedua, definisi sharaf. Fadhal gantian sampai mau baca. Bagi yang ikhwah boleh. Karena Ustaz, Ya, boleh. Siapa ini? Tadi, tafadhal. Bab 2. sorof. Sorof atau tasrif secara bahasa adalah perubahan, adapun secara istilah adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang fokus membahas perubahan makna kata, kata benda dan kata kerja. Perubahan ini disebabkan dengan adanya perbedaan bentuk wazan pola dari setiap kata. Ahsan, barakallahu fiik. Tadi ada pertanyaan, kalau sudah selesai kerjakan boleh diwapri, boleh. Silakan nanti dicek insyaallah ta'ala. Sekarang kita masuk bab 2, definisi sharaf. Sebetulnya ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, tapi sekarang kita lebih fokus, lebih mengkerucut, lebih khusus. Jadi sharaf, boleh atau bilang sharaf, boleh bilang tasrif. Oh saya mau belajar sharaf, silakan. Oh saya mau belajar tasrif, silakan. Secara bahasa dia artinya perubahan. Jadi sharaf secara bahasa artinya adalah apa? Perubahan. Adapun secara istilah dia salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Sekali lagi, cabang bahasa Arab itu ada 12. Ya, ini salah satunya. Dia fokus membahas perubahan makna kata. Sekali lagi, makna kata. Kalau nahu kemarin kedudukan kata. Sekarang sharaf makna kata. Baik pada kata benda maupun kata kerja nanti. Dan kenapa dia berbeda? Karena ada bentuk pola yang berbeda. Nah, sekarang kita mau mengenal polanya apa saja. Nah, ini sudah mulai naik nih, gigi 2 ini. Ya, atau kalau gunung ini lebih ke pos 2 ini. Nanti ada pos 3, ada pos 4, ada pos 5, sampai ke puncak. Jadi kami ya, jadi ini lebih mengkerucut.
Katanya berbeda maknanya. Kenapa berbeda? Karena polanya beda. Nah, polanya itu ada berapa? Nah, kita akan bahas di sini. Tafadhol, lanjut tips. Lanjut, Tips tafadhol. belajar ilmu sorof itu seperti halnya kita belajar imbuhan pada bahasa Indonesia. Ada awalan, sisipan, dan akhiran pada kata dasar. Misalnya, Ah, ya, lanjut misalnya. misalnya belajar, belajar, pelajaran, diajari, mengajar. Itu pendekatan pemahaman saja. Sebagaimana nahu kemarin, seperti kita belajar SPOK. Sedangkan di sorof, itu ibaratnya belajar imbuhan. Namanya imbuhan, ada yang di awal, ada yang di belakang, ada yang di tengah. Ya, maka sebagai pendekatan pemahaman, contohnya pelajar. Ya, mungkin kata dasarnya ajar ya. Belajar, dia belajar. Belajar apa? Belajar pelajaran. Dan pelajaran ini harus diajari dan setelah dia bisa harus mengajar. Nah, perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Sama di dalam bahasa Arab ada nama ilmunya ilmu apa? Ilmu sorof. Ya, jadi contoh ini juga sebagai motivasi kita ya. Namanya pelajar harus belajar. Apa yang dipelajari ya pelajaran, jangan belajar yang lain. Ya, misalkan dia belajar Al-Qur'an tapi malah yang lain yang dia ini nggak fokus namanya. Kemudian harus diajari dan kalau sudah bisa mengajar. Ya, ini termasuk tanda kebahagiaan seseorang. Dia belajar, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian mengajar, dan bersabar di atasnya. Ya, ini langkah atau step yang harus tertanam di dalam diri kita. Belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tapi belajar untuk kita amalkan, ya, dan juga kita ajarkan kepada orang lain, terutama kepada keluarga, dan kemudian bersabar di atasnya. Ngajarin anak perlu sabar, ngajarin istri perlu sabar, ngajari orang lain perlu apa? Perlu sabar. Apalagi anak, ya udah tahu karakter orang tuanya, dia lari sana, ya ngeyel dan seterusnya, maka perlu apa? Perlu sabar. Tuh, anak-anak di depannya pada ketawa tuh. Ya, ya, bapaknya nggak sabar ya. Ya memang ngajar itu apa? Perlu yang namanya apa? Kesabaran. Bisa dipahami ya? Itu belajar sorof, tipsnya adalah seperti belajar imbuhan dalam bahasa Indonesia. Lanjut, mengenal macam-macam wazan. Mengenal macam-macam wazan, dalam ilmu sorof banyak sekali bentuk wazan yang akan kita jumpai. Untuk kali ini kita akan membahas wazan yang terdiri dari 3 huruf asli saja. Perhatikan tabel berikut. Ya, di dalam tabel ini kita akan tahu beberapa model wazan. Yang pertama, mana pulpennya ini? Hilang. Yang pertama namanya fi'il madhi. Nah, kok nggak bisa ini? Nah, ini yang pertama. Artinya kata kerja lampau. Wazannya fa'ala. Ya, ini baru satu. Totalnya ada 12. Totalnya ada berapa? 12. Jadi wazan induk, wazan inti itu cuma 12. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Nanti kita akan kupas satu persatu. Tafadhol lanjutkan. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua lanjutkan. Tafadhol. Cara membacanya gimana Ustaz ini? Dari Dari kanan ke kiri. Dari sini nih, yang dari kanan ya ke kiri. Kata kerja sedang atau akan. kata kerja sedang, fi'lul Mudhari. mudhari, Iya, wazannya yaf'alu, ahsan. Wazannya yaf'alu. Ini jangan takut dulu ya, ini baru pengenalan saja. Nanti di bab ketiga kita preteli satu persatu. Fil madi satu persatu, fil mudhari, yang lainnya insya Allah akan kita preteli satu persatu. Paham ya? Ini sudah dua berapa? Sudah dua wazan. Fil madi
kemudian fi'il mudhari. Waduh, udah berat ini Ustaz. Ya tenang aja, ini baru pengenalan aja. Ya, rinciannya nanti pekan depan, insyaallah ta'ala. Lanjut, wazan berikutnya kita balik. Nah, lanjut. Yang ketiga, kata dasar. Kata dasar Hmm? masdar Iya, fa'lan. iya, Wazannya wazannya. fa'lan. Lanjut, yang berikutnya. Kata pelaku Hmm? isim fa'il. Iya, wazannya. Wazannya fa'ilun. Ahsan, lanjut. Kata Kata objek. objek ismul maf'ul. Maf'ul. Ya, wazannya. Wazannya maf'ulun. Ahsan. Berikutnya. Kata perintah fi'il Hmm? amr. Ya, Wazannya if'al. if'al. Masya Allah. Udah berapa tuh? Udah 6 ya? Nah, Iya, lanjut. Kata larangan. kata larangan fi'il nahi. Hmm? Wazannya la taf'al. Ahsan, lanjut. Keterangan waktu. Terangan waktu ismun zaman. Hah? Wazannya maf'alun. Maf'alun. Lanjut. Keterangan Terangan tempat. tempat ismul makan. Wazannya maf'alun. Ahsan, sama dia modelnya. Lanjut berikutnya. Kata alat ismul alat. Wazannya mif'alun. Ahsan, lanjut. Kata kerja lampau pasif. Hmm? Fi'il Al-fi'lul madi. madi majhul. Ya, Wazannya fu'ila. fu'ila. Lanjut. Kata kerja sedang atau akan pasif. Fi'lul mudhari' majhul. Ahsan, wazannya. Yuf'alu wazannya. Dengan Yuf barok. Jadi totalnya 12. Ya, totalnya berapa? 12. Tapi sekali lagi jangan pesimis dulu, nanti akan kita preteli bab per bab. Jadi ada ya satu-satu masing-masing insya Allah taala. Ini pengenalan saja. Tadi kan sorob itu kan membahas perubahan makna. Kenapa berubah? Karena polanya berubah. Ternyata pola total ada berapa? Ada 12. Ya, ada berapa totalnya? 12. Ya, perhatikan lagi tabel yang sebelahnya. Ketika kita baca Fataha, maka artinya telah membuka. Kalau kita baca Yaftahu, artinya akan sedang membuka. Berbeda arti. Kalau tadi telah, kalau yang ini sedang. Berikutnya, kalau kita baca Fathan, artinya pembukaan. Kalau kita bacanya apa? Fathan, nah dia jadi kata dasar, artinya pembukaan. Tapi kalau kita baca Fatih, ya kepanjangan ya, Fatih, artinya si pembuka. Makanya banyak di Indonesia gelar-gelar raja dulu itu namanya Fatih. Karena artinya dialah yang membuka wilayah. Ketika kita baca maftuh, maka ganti lagi artinya. Yang dibuka. Iftah, bukalah, kata perintah. La taftah, jangan membuka, kata larangan. Berganti lagi maknanya. Kenapa berganti? Polanya berbeda-beda. Ya, perhatikan, Anda talkin, nanti antum di rumah ikuti dan dihafalkan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ya, perhatikan. Ya, anak kasih kode berhentinya di mana? Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Totalnya berapa? 12. Sekali lagi ini hanya gambaran besar saja. Ada 12 wazan induk yang akan kita bahas. Rinciannya satu persatu pada kesempatan yang akan datang. Bersambung. Ya, ibaratnya trailernya ada itu. Fadal yang mau coba, fa'ala yaf'alu fa'lan. Silakan angkat tangan.
Ya, boleh. Kang Isnan. Nah, Ustaz. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ahsan, barakallahu fiik. Yang lain boleh. Arjuna. فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل Ma- مفعل 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 فعل Hmm? يفعل. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, gampang kan wazannya? Yang belum hafal dihafalkan, nanti boleh di grup setoran. Ya, boleh di grup pakai voice note, dia setoran. Sekali lagi, jangan takut dulu. Ini hanya wazan-wazan umum atau induk. Ya, rinciannya akan dibahas pada bab-bab berikutnya satu persatu. Insya Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi, sorof itu belajar perubahan makna. Makna kata. Kenapa berubah? Polanya berubah. Ternyata setelah dilihat, polanya totalnya ada berapa? 12. Ada kata kerja lampau, kata kerja akan datang, ada kata dasar, ada pelaku, ada objek. Insya Allah Ta'ala ya akan dibahas satu persatu pada bab yang akan datang. Lanjut tadi siapa yang baca wazan-wazan ini lebih dikenal. Tafadhol tadi yang baca siapa pertama? Dan wazan ini lebih dikenal dengan istilah tasrif istilahi. Hmm. Ada contoh dalam tabel dikenal dengan istilah mauzun. Hmm. Wazan dan mauzun akan kita bahas di bab 3 insya Allah. Baca dan ulangi wazan-wazan tersebut sampai kalian hafal. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi yang ini semua ini namanya wazan, pola. Nah, ini yang ada di dunia nyatanya namanya mauzun. Nah, wazan dan mauzun lebih detail di bab ketiga insya Allah ta'ala. Jadi ibaratnya gini ya, wazan itu kayak misalkan ada yang suka menjahit. Nah, dia kalau mau menjahit baju, maka dia harus ambil pola. Itu pola apa? Baju. Kemudian diambil bahan. Nah, bahan ini yang disebut dengan mauzun, yang akan dia gunting, yang akan dia jahit. Maka kita punya patokan, ini patokannya namanya wazan. Nanti yang di dunia nyata ini, yang di dunia nyatanya, yang ada di kitab-kitab ini yang dipakai. Lebih detailnya di bab 3, insyaallah ta'ala. Sekali lagi Anda ulangi. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Jadi PR-nya antum ini dua. Domir kayaknya mudah insyaallah ta'ala. Ya diangkat sedikit lagi levelnya. Hafalin yang namanya tasrif istilahi. Istilahi itu induk, pokok yang menjadi pusat. Nah, nanti dia masing-masing punya turunan. Masing-masing punya turunan. Jadi istilahi adalah ya tasrif induk atau pola-pola induk yang utama. Totalnya ada 12 wazan. Totalnya ada berapa? 12. Ada pertanyaan sampai sini? Tafadholu barakallahu fikum kalau ada yang mau ditanyakan. Fadhol, kalau ada yang mau ditanya. Ustaz boleh lihat halaman 13. Halaman 13. Udah jauh ya. Ini halaman 13. Ya, makanya yang belum punya beli aja. Insya Allah manfaatnya banyak. Insya Allah ta'ala. 13. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, coba kita lihat latihannya. Latihan satu istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Yang gampang, insya Allah ta'ala. Jawabannya semuanya ada di materi. Kemudian di latihan kedua,
Perhatikan, kerjakan soal di bawah ini sesuai dengan contoh. Min syarri ma khalaq. Perhatikan kata bercetak merah. Khalaqa. Maka dia wazannya fa'ala. Kenapa fa'ala? Karena semuanya harus sama harokatnya. Fathah, fathah, fathah. Fa'ala, fathah, fathah, fathah. Ya, namanya pola wazan timbangan harus sama dengan yang ditimbang. Maka fa'ala itu adalah fi'il madhi. Artinya kata kerja lampau. Artinya apa? Kata kerja lampau. Misalkan ada yang berikutnya ya'lamu, ya'lamu. Ikut wazan apa dia? Tafadhol, siapa yang mau menjawab? Ya'lamu, ikut wazan apa dia? Yaf'alu. Yaf'alu. Ahsan, Yaf'alu. 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 Ya. Di sini apa isinya? Isinya apa di sini? Katanya apa? Fi'il apa dia namanya? Fi'il mudhari Ustaz. Ahsan, fi'il mudhari. Kata kerja sedang atau akan. Yunfahu, yunfahu. Ikut wazan apa dia? Coba yang mau menjawab. fi'il mudhari fi'il Ahsan, mudhari fi'il mudhari majhul. Yuf'alu. Yuf'alu. Samain aja harokatnya. Yuf'alu. Samain. Walaupun nanti di bab 3 lebih detail insya Allah ta'ala. Kurang lebih cara mengerjakannya seperti itu. Kemudian latihan berikutnya, ya ini tugas ya belajar merangkai peta konsep. Jadi ada wazan, tasrif, istilahi. Sekali lagi istilahi itu ya wazan-wazan induk, wazan-wazan pokok. Total ada 12, dilengkapi. Totalnya ada 12 dilengkapi. Qadarullah mati lampu di sini. Khair insyaallah. Galeri istilah ilmu sharaf apa? Tasrif istilahi apa? Ya, bisa dibaca. Kemudian kita tutup dengan kata mutiara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan buku. Ya, jadi ilmu itu memang harus punya alatnya untuk mengikat. Salah satu alatnya adalah buku. Ya, senjatanya orang belajar buku dan pena. Jadi kalau orang nggak punya buku, nggak punya pena, maka dengan cara apa dia bisa mencatat ilmu? Kecuali Masya Allah dia hafalannya kayak Waqi' Ibn Jarrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, disebutkan ya dalam biografi beliau, beliau itu kalau belajar tidak pernah bawa pena, tidak pernah bawa buku. Sekali dengar hafal. Masya Allah. Ya, kalau kita sekali dengar apa? Lupa tuh kata anak saya tuh. Sekali dengar apa? Lupa. Jadi buku, pena itu penting bagi orang yang mau mengikat ilmu. Kalau lupa, buka lagi bukunya. Ya, sekarang nggak nyatet, nggak punya buku, lupa. Gimana coba? Apa yang mau dia ingat? Maka sekali lagi belajar itu perlu alat. Alatnya adalah pena dan buku. Mencatat, ya terus memberi garis bawah, memberi tanda dengan stabilo, dan seterusnya. Itu termasuk ya metode belajar. Allah alam bisawab. Semoga Allah berikan kita kemudahan di dalam belajar. Ustaz boleh nanti minta rekaman suara cara menghafal wazannya nanti di grup. Insya Allah Ta'ala nanti kita share di grup ya cara menghafalnya ya seperti huwa huma hum iya huma hunna ya fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun sering didengar insya Allah Ta'ala mudah. Bukunya gimana Ustaz? Tampilan depannya. Tampilan depannya gimana? Di yang di player itu. Kayaknya di Shopee ada yang jual deh buku Ana itu. Cuman Ana belum cek lagi. Coba di sini ada ininya enggak ya? Ada tampilan depannya enggak? Di Telegram sepertinya Ana tampilkan itu. Tampilan buku depannya. Oh, di sini belum ada covernya nih. Ya udah nanti
di Telegram insya Allah share penampakan cover depannya insya Allah. Tafadhol, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Izin bertanya, Tat. Iya, boleh. Ini Tafadhol. apa namanya grupnya ini, Tat, nggak dipisahkan, yang grup Nahwu sendiri, grup Sorof sendiri. Maksudnya ini sama grupnya atau dibedakan, Tat? Kalau Untuk grupnya grup sama aja GA-nya, ya. Tat. Kalau grup sama aja, yang dipisahkan itu cuman ikhwan dan akhwatnya saja. Cuman di dalam grup itu materinya sama antara nahu dan sorob gabung semua. Oh ya, Tat. Syukran, Tat. Iya. Cuma kan memang kita ada jeda 1 pekan kan. Untuk 1 pekan ini mungkin yang mau setoran hafalan, mau ngoreksi latihan-latihan, dipersilahkan. Insya Allah Taala nanti kita kalau ada kesalahan dikoreksi Insya Allah Taala. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Pembelian bukunya gimana, Ustaz? Ya, nanti bisa aja langsung wapri karena boleh di nomor telepon 0852 15 000212. Boleh langsung di wapri saja. Ada lagi Fadal yang lain? Dan PR-nya set 2 ya. alhamdulillah apa? PR-nya set 2 ya. Yang dhamir Ya, sama tasrif. domir sama tasrif. Banyak kan tuh? Dikit. Dikit Insyaallah salah kalau ya. insyaallah. Ya, apalagi libur 2 hari nih, Ahad sama Senin kan. Masya Allah. Daripada makan kerupuk kan, mendingan apa? Ngerjain soal. Ya, maksudnya makan kerupuk lomba itu, bukan makan kerupuk. Khair, insya Allah. Ada lagi, tafadholu. Ini masih bab 1 ya, bab 2-nya nanti mungkin di share PDF-nya saja, tapi nggak langsung bertahap, bab per bab, insya Allah. Cukup ya. Gimana Abu Fudail, Rijal, mau ditutup atau antum sudah keluar? Hadir Ustadz. Masya Allah, hayatullah. Nanti ini Ustadz ya, yang buku juga yang buat di komunitas coba Anda share juga ya. Kemarin belum sempat share Ustadz untuk pemesanan bukunya. Oke, siap. Tapi mungkin cukup ya, insya Allah. Nah, Jazakumullah khairan pada Ustadz. Ini Masya Allah banget apa belajar bahasa Arabnya jadi seru banget Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, cukup teman-teman insya Allah. Jangan lupa ya besok juga kita ada kajian Ustadz ya. Bahas silsilah syarah Rasail masih membahas tafsir kalimat tauhid ya Ustadz ya. Nah, insya Allah kita Insya lanjutkan. Allah di malam Senin sama di jam 8 ya. Kalau teman-teman ada waktu, ya ada waktu kosong, boleh hadir juga ya. Kita bahas permasalahan akidah dan tauhid. Nah, cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz. Ya, semoga Syukran, yang Ustaz. Amin wa yakum barakallahu fiik. ya, barakallahu fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin Syukran, wa Ustaz. yakum. Syukran. Khair Ustaz. Jazakumullah Amin. khair. Terima kasih atas ilmu ini. Nah, nah, sama-sama. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin. Allah izin keluar ya, barakallahu fiik.